mic-nya dulu juga. Display capture itu nanti ya? Nggak usah. Ambil bentar mau ngapain? Nggak muncul. Tarik MC mana? Ini desktop audio nggak ada? Kita udah nyala. Di sini cukup. Oke. Sudah berapa orang yang lain? Yang ikut ya. Ya. Iya, silakan saja. Di sini dulu. Enggak, di situ. Enggak apa-apa. Ayo di sini. Oke, siapa ini udah nih? Oke. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi istirahatnya kan udah selesai nih ya, jadi kita bakal lanjut ke materi kedua. Jadi di materi kedua ini kita bakal belajar ilmu tajwid, dan materi ini nanti akan dibawakan sama Misani ya teman-teman. Oke, untuk Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sehat semua? Anak-anak hebat. Oke. Welcome to the Smart Trend ya. Selamat datang di Smart Trend yang tahun 2025. Oke, anak-anak hebat, ada beberapa yang harus Anda ketahui bahwa ini adalah wajib bagi seluruh siswa, khususnya kelas 10, 11. Karena itu, Anda dikumpulkan di sini untuk join, untuk mari kita belajar mencari ilmu di bulan puasa. Kalau dalam sebuah hadis suka dikatakan bahwa orang berpuasa itu kalau tidur dia tidur itu lebih baik daripada dia ngerumpi, ngegibah. Tapi kebanyakan tidur juga tidak baik buat kesehatan. Alangkah mari bulan ini kita cari pahala sehingga semua aktivitas yang kita lakukan bermanfaat. Oke, anak-anak hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anak hebat. Kita akan mulai materi kita. Sebelum kita mulai materi ini, ada beberapa hal yang Ananda harus ketahui. Saya minta Ananda semua mungkin di tangannya ada Al-Quran. Oke, sebelum kita mulai mempelajari ilmu tajwid, maka lebih baik kita membaca dulu satu surat. Di mana surat ini yang insya Allah menjadi sebuah pahala. Satu ayat dalam Al-Quran itu pahalanya sama satu kata aja, satu huruf itu 10 bagi yang terbata-bata. Ya, apalagi kalau yang udah lancar, wah udah bisa, apalagi mengamalkan bersama Al-Quran, udah bersama malaikat nanti. Iya, oke teman-teman, kita buka kegiatan kita ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Oke, surat Al-Fatihah itu
berulang-ulang kita baca, bahkan 17 kali kita baca ya di dalam sholat. Kalaupun itu yang sholat, kalau yang nggak sholat, ya mungkin ketika dia sholat aja dia baca, ketika nggak sholat ya terabaikan itu surat. Karena kita live streaming kita agak susah berinteraksi ya. Tadinya misalnya mau kita berinteraksi. Oke teman-teman, mari kita mulai ilmu tajwid ini. Ananda semua paham insya Allah. Karena belajar dengan guru agama. Dan kenapa kita harus mempelajari ilmu tajwid itu? Ada ininya, ada ayat Al-Qur'annya yang jelas mengatakan bahwa ya, bahwa ilmu tajwid itu kita harus mempelajarinya. Fardu kifayah apa fardu ain. Nah, itu harus ini. Dia tidak semena-mena turun kalau tidak berdasarkan perintah. Bagaimana kita bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Artinya, bagaimana kita biar tartil, maka kita membacanya atau mempelajari mempelajari ilmu tajwid itu dengan orang yang memang mampu tahu. Oke. Dan sangat tertulis di surat Al-Muzammil itu, surat ke-73 ayat 4 yang bunyinya Ananda mungkin sudah tahu. Warattilil Qur'ana tartila. Oke. Bacalah Al-Quran itu dengan pelahan tartil, artinya bertajwid. Kadang ketika kita mendengarkan orang, dia bukan kita menyalahkan, tapi mungkin mereka belum tahu ilmu tajwid sehingga mereka tidak ngeh akan kesalahan yang mungkin mereka lakukan. Contoh gini teman-teman, aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Terkutuk itu kita kadang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kadang kita bacanya a'udzu harusnya kan, tapi za berubah menjadi za. Kita bacanya gini. A'udzu billahi minas. Kan harusnya a'udzu, tapi kita bacanya a'udzu. Tapi kita tidak pernah membacanya dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu udah sah. Kalau kita bacanya a'udzu, dalam membaca Al-Qur'an itu tidak boleh ada dialek. Dialeknya contoh dialek Jawa, dialek Batak, nggak boleh. Dia memang kembali kepada sang pembuatnya firman Allah, kembali kepada dialek Jawa. Jadi teman-teman, mari kita mulai apa itu tajwid. Oke, pengertiannya dalam tajwid Al-Qur'an ya. Berisi petunjuk bahwa ya. Tuh, lihat tuh teman-teman. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut dan pembeda. Jadi kenapa manusia harus bisa yang membedakan yang salah dengan yang benar. Di bulan Ramadan inilah kita mulai mencari ilmu, di bulan Ramadan inilah kita mulai mengasah ilmu kita. Jadi jangan kita standar. Kita normalisasi ketidaktahuan kita. Udahlah, yang penting udah ada yang mewakili ilmu tajwid, udah ada yang mengini, yang dia kan bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Kalau ada yang sudah mempelajarinya sebagian berarti gugur kewajiban saya. Tidak begitu juga. Maka kalau kamu hari ini bisa baca Al-Quran sesuai dengan tartil, dan tahu ilmu tajwid, maka bahagialah kamu. Bahwa kamu sudah bagian penghafal Al-Quran. Atau sebagian orang yang memang mencintai Al-Quran.
Dan kalau hari ini kamu berusaha untuk memperbaiki diri kamu, mempelajari Al-Quran, berbahagialah kamu karena Al-Quran ingin dibaca dan dipelajari oleh kamu. Dan jika hari ini, di bulan Ramadan ini, hatimu tidak terbuka untuk belajar, belajar Al-Quran dari sang pemilik, ya, dari firman Allah, sang pemilik roh kamu, maka menangislah. Bukannya kamu yang ingin, tapi kemungkinan besar Al-Quran belum mau bersama kamu. Jadi mari kita istighfar. Kalau ada yang udah punya kesempatan, bisa mempelajari Al-Quran, bisa membacanya dengan baik, maka bahagialah. Jangan sia-siakan. Itu satu rahmat, kamu diberi keridhaan oleh Allah untuk bisa membacanya sesuai. Kalau kita jalan, kita dengarkan orang baca dari kalimat Al-Fatihah aja, atau kalimat yang simpel ya. Contoh gini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Malikin nas sama malikin nas. Beda di Al-Fatihah sama di yang sana malikin nas, kalau di Al-Fatihah malikin nas. Nah, itu sedikit aja perbedaan sudah beda artinya. Kadang kita mengabaikan kelalaian kita, padahal kita bangga dengan apa yang kita punya, tapi kita tidak bangga dengan ketika kita tidak bisa membaca Al-Quran. Kita santai aja. Harusnya ketika kita tidak bisa baca Al-Quran, kita malu. Jangan malah kita biasa-biasa aja. Karena kenapa kita harus malu? Karena ini firman Allah. Ya, kalau kita tidak malu dengan kita tidak bisa baca firman Allah, terus sementara kita bisa menyiapkan waktu kita hampir 24 jam, bahkan kita tidur pun masih bisa mengingat WA. Ya, tapi kenapa kita hanya waktu untuk tersisa aja yang kita siapkan untuk Allah, itu pun kalau sholat kita buru-buru. Membaca Al-Quran merupakan ibadah. Setiap satu huruf Al-Quran bernilai satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis ini sahih ya, dalam Sahihul Jami 6469. Jadi teman-teman, bayangkan kalau tiap hari kamu baca, tiap hari kamu sholat, udah berapa lipat pahala yang kamu beri. Kita nggak tahu apakah lebih banyak pahala atau dosa yang kita lakukan setiap hari. Kalau misalnya merasa banyakkan dosa, makanya berusaha untuk memperbaiki diri. Mari kita bersama-sama memperbaiki diri. Mudah-mudahan tobat kita masih diterima oleh Allah. Kita mulai dengan pengertian dan hukum mempelajari ilmu tajwid. Mungkin teman-teman guru agama Ananda semua sudah mengajarkan ini pada Ananda. Kalau pengertiannya ada dua. Yang pertama ada secara istiqla, ada tujuannya, ada tujuannya. Yang pertama, kalau secara istiqla itu memperindah, secara bahasa memperindah sesuatu. Kalau kita lihat secara istiqla, itu ilmunya tentang kaidah, makhraj, dan sifat serta cara-cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kalau kita lihat tujuannya, memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan dari kesalahan membaca. Ya, simpel sebenarnya. Jangan sampai kita dengar, ya tadi Miss ulang lagi.
Ketika kita mau minta perlindungan sama Allah, aturannya a'udzu, kita a'udzu. Za jadi za. Ya kan? A'udzu billah, bukan a'udzu billah. Nah, itu sudah menyimpang. Jadi makanya itu pentingnya kita mempelajari ilmu tajwid ini. Hukum mempelajarinya, oke? Hukumnya belajar ilmu tajwid itu hukum fardu kifayah. Sedangkan membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu hukumnya fardu ain. Jadi kalau mempelajarinya memang gugur kewajiban kita. Tapi kalau membacanya itu sama saja hukumnya. Bukan sama saja, hukumnya adalah fardu ain. Jadi kalau teman-teman udah segede ini tinggal di kota, nggak bisa baca Quran sesuai dengan ilmu tajwid, maka apakah Anda bersedih? Saya rasa tidak bersedih. Karena agama itu kadang bagi kita udahlah gampang lah. Tobat kan Allah Maha menerima tobat. Allah tidak melihat awalnya, tapi Allah melihat proses di akhirnya. Tapi kalau kita tidak pernah berusaha untuk memperbaiki diri, bagaimana kita bisa ke agama ini, bermanfaat bagi agama ini? Oke, teman-teman, lanjut. Alhamdulillah kalau kita membaca surat Al-Fatihah, kita masih gampang, ringan. Karena di situ tidak terlalu sulit. Contoh, kalaupun hukum mimnya dibaca, alaihim. Kalau ada pun nun dibaca. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi hukum kayak ifagu di sana tuh nggak ada. Jadi agak ringan. Tapi kalau udah sampai nanti ke Qul a'udzu birabbil falaq min syarri. Nah, min syarri di situ sudah ada hukum apa? Itu kalau tidak dipelajari bisa aja kita min syarri. Min syarri. Jadi nunnya dibaca jelas. Padahal di situ nun mati ketemu syah. Ya shin. Harusnya ifa. Oke? Tapi kita bacanya nunnya kita baca jelas. Harusnya iya samar. Oke? Lanjut. Teman-teman, itu pengertian dan hukum mempelajari ilmu tajwid. Jadi teman-teman harus tahu ya, kalau Ananda baca Al-Quran itu fardu ain. Tapi kalau mempelajarinya ya fardu kifayah. Oke. Lanjut. Dalil Al-Quran dan Sunnah. Dalil wajib mempraktekkan tajwid dalam setiap pembacaan Al-Quran. Itu surat Al-Muzammil tadi. Warattilil Qur'ana tartila. Ya. Jadi dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan tartil. Artinya tartil bertajwid. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah ya sang pencipta memerintahkan Rasulullah untuk membaca Al-Quran yang diturunkan kepadanya dengan tartil, yaitu memperindah pengucapan setiap huruf-hurufnya. Kalau dalilnya, kalau dalam Al-Quran jelas banget. Jadi kata siapa baca Al-Quran itu biasa ini aja asal baca, enggak, ada dalilnya. Dalam Al-Quran. Terus dikuatkan lagi dengan dalil dari As-Sunnah ya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah, istri Nabi, ketika beliau ditanya tentang bagaimana bacaan dan salat Rasulullah, maka beliau menjawab, itu ada bahasa Arabnya, biar ini ya waktu kita sebentar. Ketahuilah bahwa baginda beliau menjawab, ketahuilah bahwa baginda Rasulullah sholat kemudian tidur yang lamanya seperti ketika beliau sholat tadi. Kemudian baginda kembali sholat yang lamanya sama seperti ketika beliau tidur tadi. Kemudian tidur lagi yang lamanya sama seperti ketika beliau sholat.
tadi hingga menjelang subuh. Kemudian dia Ummu Salamah mencontohkan cara bacaan Rasulullah dengan menunjukkan satu bacaan yang menjelaskan ucapan huruf-hurufnya satu persatu. Oke, dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Amr, Rasulullah SAW bersabda, oke, ambillah baca Al-Quran dari 4 orang, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud, Salim, Mu'adz bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab. Nah, teman-teman, jadi Rasulullah ketika memerintahkan orang untuk belajar Al-Quran, karena dia meminta 4 orang ini. Jadi sahabat-sahabatnya ketika belajar Al-Quran, ambillah bacaan dari 4 ini. Berarti Rasulullah sudah menguji bacaan 4 sahabat ini luar biasa. Maka ketika belajar pun orang-orang diminta belajar ke sini, para sahabat. Sehingga apa? Semua bacaannya sama, kayak panjang pendeknya sama, nggak ada kesalahan. Kenapa disuruh ke 4 orang ini? Karena mungkin bacaan orang ini paling bagus dan paling hebat dulunya di zaman Rasulullah. Jadi kalau tidak sembarangan, saking pentingnya ini menjaga Al-Quran ini. Karena itu teman-teman jangan sampai kalau kamu sudah SMA nanti 5 atau 10 tahun kemudian kamu menikah, kamu nggak bisa baca Al-Quran. Kamu tuntut anak kamu baca Al-Quran. Sementara dengan benar kamu sekolahkan dia di pesantren, kamu sekolahkan dia di SDIT, supaya bacaannya bagus. Sementara kamu orang tuanya bacaannya nggak bagus. Sementara kamu tidak paham ilmu tajwid. Jadi ketika anak bertanya, kamu bukanlah tempat dia bertanya, malah bertanya kepada orang lain. Jadi oleh karena itu, mari kita belajar, kita menyiapkan bahwa kita ini adalah salah satu orang-orang yang bermanfaat, buat orang lain. Apalagi kalau di hadis Rasulullah, sebaik-baiknya kamu adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu teman-teman coba ketuk pintu hatinya, udah sejauh mana kamu mempelajari, memahami Al-Quran, khusus bacaan sholat aja lah. Yang 4 kul ini. Atau 3 kul yang paling laris. Cara cepat, kalau ada PR, sholat. Udah pakai surat apa? 3 kul. Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Yang ketiga, An-Nas. Surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Cara cepat yang selalu kita lakukan supaya kita cepat sholatnya sehingga nggak fokus. Tapi kalau kamu fokus, insya Allah apa yang kamu bayangkan, apa yang kamu inginkan, Allah pemudah. Karena memang kita tidak pernah mempelajari, tidak pernah menikmati Al-Fatihah kita. Kadang juga saya begitu, bukan kamu aja. Tapi kalau kamu nikmati bacaan Al-Fatihah kamu, teman-teman, ketika ada kata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kamu bayangkan, kamu berpikir kepada Allah lah kami menyembah dan kepada Allah lah kami meminta pertolongan. Terus kamu masukkan lagi ihdinas siratal mustaqim. Dan pada saat kamu punya masalah, saat kamu punya ribet urusan, ketika kamu baca ihdinas siratal mustaqim, disitulah kamu bayangkan, Allah lah yang memberi petunjuk. Bukan berarti petunjuk apa, tapi Allah memberikan solusi-solusi dari semua masalah kita. Tapi kadang kita biar cepat, kita menggugurkan bacaan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah. Terus Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, langsung sujud. Tapi
ketika kamu baca Al-Fatihah dengan santai, dengan tenang, ketika ada ihdinas siratal mustaqim, kamu bayangkan kesulitan kamu, bayangkan bagaimana Allah mengangkat semua kesusahan kamu, memberikan apa keinginan kamu di pada saat ihdinas siratal mustaqim. Dimulai dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, itu coba dipraktekkan pada sholat. Coba dicoba pas bacaan itu. Kamu bayangkan kamu bersama Allah, dipeluk dengan Allah, dikasih sayang Allah, dan kamu curahkan semua susah beban kamu kepada Allah. Insya Allah, Allah akan beri solusi dari masalah-masalah kamu. Jadi baca Al-Fatihah itu kalau kamu baca, dan kamu pelajari tafsir yang mendalam, semuanya, kamu nggak akan pernah bermain-main dengan bacaan Al-Fatihah. Insya Allah. Maka akan kamu nikmati itu bacaan itu. Lanjut teman-teman, kita mulai. Kan tadi katanya ketika mempelajari ilmu tajwid, maka kita harus mempelajari makhraj dan sifat-sifat hurufnya. Makhraj dan sifat-sifat huruf. Oke, kita mulai dari makhraj huruf. Makhraj huruf itu adalah tempat keluarnya huruf. Jadi tempat keluar huruf itu ada 5. Ya, kan ada antara lain ada al-jauf. Al-zauf itu gini. Al-zauf itu makhraj yang hurufnya keluar dari rongga mulut. Yaitu kan kalau biasanya ini huruf-huruf mat. Ya. Yu, ke, i, a. Jadi dia keluar dari rongga mulut hurufnya. Oke. Jadi itu biasanya huruf-huruf mat. Contoh amin, kanu, iya gitu kan. Jadi i-nya panjang. Jadi biasanya digunakan itulah alif, waw, dan ya. Al-haqqa. Makhraj yang hurufnya keluar dari tenggorokan. Ini huruf yang aman ya. Maksud saya itu aman ketika kamu ketemu huruf ini, mau nun mati atau tanwin ketemu huruf ini udah jelas banget dibaca. Lainnya harus diperhatikan. 6 huruf ini aja nih, 6 huruf ini aja nih yang kita bebas banget. Maksudnya ketika kita ketemu nun mati, ketemu huruf ini, maka nunnya dibaca jelas sebenarnya. Jadi gampang sebenarnya, selainnya kan didengungkan. Ada yang dikeluarkan cuma 1 ba. Ada yang diguna bila sama biguna, ada 2 lam sama ro. Lainnya diikhfakan. Sebenarnya gampang banget menghafalnya. Oke, ada makhraj huruf yang tenggorokan bawah, tengah, atas. Ha sama a, tengah, gha sama tengah apa? Ha dan a. Atas gha sama kha. Itu nanti kita pelajari. Terus al-lisan. Kenapa disebut al-lisan? Keluarnya pakai dari lidah. Ini huruf-huruf lisan semua. Qaf, qaf, kaf, jim, shin, ya, to, lam, nun, ro, to, da, ta, dha, tha, za, sod, zai, sin. Itu al-lisan. Yang keempat ada as-safatani. Artinya yang keluar dari bibir. Mim, waw, fa, ba. Jadi pakai bibir. Ya, nggak mungkin kamu bilang mim pakainya lidah, impossible. Jadi mim ya mim, waw, monyongin mulut, fa, ba, ketupin, ba. Terus ada yang dari hidung, yaitu yang tadi guna. Jadi kalau kamu memastikan kamu itu bisa menggunakan guna itu ketika kita bacanya gini contoh. Mil,
Jadi kalau meong masih normal, masih di hidung. Tapi ketika kita meong ini jadi tutup, hidungnya ditutup maka hilang. Meong nggak bisa. Jadi kalau seandainya kamu hidungnya ditutup masih bunyi, berarti belum guna, belum masuk ke hidungnya. Ya, akhoisumnya itu belum masuk, al-khaisumnya itu belum masuk. Jadi kalau ya, meong, meong, nah itu tes bahwa kamu benar mengatakan, udah mengucapkan guna. Itu huruf-huruf guna. Lanjut, teman-teman, ini kita lihat makhraj dan sifatnya. Ada alif dikeluarkan dari tenggorokan terjauh atau kalau itu pangkal tenggorokan. Ada ba dikeluarkan dengan merapatkan kedua bibir. Ta menyentuh ujung lidah dengan gusi gigi seri bagian atas dan terdengar ada napas yang mengalir, hamas. Jadi bukan ta, tapi ta. Nggak ada ta, ada juga tata. Jadi kalau ada tata, nah itu tata, bukan tata. Tata. Ada sa, menyentuh lidah, ya, ujung lidah dengan dinding dua gusi seri bagian atas dan diucapkan dengan napas yang terdengar mengalir. Sa. Ja. Dia jahar. Jadi kalau kamu mengucapkan ja, masih keluar angin, berarti kamu belum tepat mengucapkannya. Ja itu pangkal lidah, tengah lidah. Ja. Ketika kamu angkatnya, nggak ada angin yang keluar. Ja. Jadi kalau kamu mengucapkan ja ada angin, berarti kamu masih ada hamasnya. Tapi ketika kamu mengucapkan ja, nggak ada angin, berarti kamu sudah benar mengucapkan huruf ja-nya. Tengah lidah ya, tengah lidah. Ha, tengah tenggorokan. Ha sama ha itu beda. Kalau dalam bahasa Indonesia hujan, pakai H besar hujan. Tapi kalau bilang hujannya sudah habis, hujannya sudah habis. Habis. Hanya tipis. Jadi H yang tenggorokan H. Kho ini dikeluarkan dari pangkal tenggorokan, diucapkan dengan napas mengalir. Dia tebal, kho, karena dia bagian dari huruf istiqla. Kho. Da. Ini tolong mohon maaf, jangan seperti da orang Jawa kan da-nya suka ini banget ya, jelas banget. Nah, tidak begitu. Da-nya da aja, da. Nggak ada angin. Da. Kalau mengucapkannya. Ada da sama za itu beda. Nah, pakai ini yang ketika kita mengucapkan a'udzu, bukan a'udzu. Pakainya za ini yang kita gunakan. Oke, ada ro. Ro-nya getarannya cukup satu kali aja, bukan getarannya berulang-ulang. Ro, gitu kan. Kalau anak-anak kecil belum bisa nyebut R, kan orang tua R. Nah, itu nggak boleh berlebihan getarannya, cukup satu kali. Ro. Oke, ada z. Nah, ini z ini seperti desis ya. Ujung lidah berada di antara dua gigi seri bawah, atas bawah. Suaranya mengalir tetapi napas tidak mengalir. Jadi za. Kalau orang kita suka menyambungkannya ke huruf Z. Itu enggak beda.
Beda, nggak sama. Zaza. Walaupun kita kalau menulis dalam bahasa Indonesia suka kita buatnya dalam huruf za. Tapi sebenarnya tidak. Karena huruf Al-Quran dengan huruf alfabet itu berbeda. Ya, karena bisa tiap orang itu berbeda dalam mengucapkannya. Bisa jadi kalau di Jawa A, bisa jadi di Batak bisa jadi di ini A. Tapi kalau di dalam itu Hamzah ya A gitu. Di semua dialeknya dialek Arab. Ada sin, ujung lidah berada di antara dua gigi seri. Jadi yang satu makhraj itu, satu makhraj dengan itu ada sin, za, sama da. Ini sama makhrajnya. Cuma kalau sin dia sifatnya hamas, sofir. Jadi kayak ada suara yang bunyi gitu, desis gitu. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi ada shin, tafashi ya, memanjang apa mulut itu menyebarnya angin. Jadi masyarakat bukan masyarakat tapi masyarakat pakai sya. Jadi kalau bahasa Inggris itu akan ketahuan sisel, si pakai h, sisel. Sin. Kalau yang satu pakai SH itu kalau disebutnya short, sel. Ya, jadi kalau bahasa Inggris itu sebenarnya kalau kamu jago menyebutkan huruf yang ada di sini hampir sebagian ada huruf ini yang masuk dalam bahasa Inggris. Ketika bilang chat gitu kan. Ketika bilang wiwi itu beda lagi. Makanya harap kita, kalau seandainya kita belajar bahasa Inggris, gimana ya slotnya ini, gimana ya bilang si, masa si gitu. Nah, kalau dulu saya langsung berpikir huruf short. Oh ya, si. Kalau bilang SY dulu ada bahasa Inggrisnya, oh ini gimana ya? Saya langsung berpikir, oh itu ada shin. Oh ya, pakai shin aja. Biar makhrajnya agak lebih tepat gitu. Oke. Tapi sebenarnya berbeda. Tapi kalau kamu jago bisa huruf Arab kita bisa hafal makhrajnya, bisa remember makhrajnya, maka ketika kita mengucapkan bahasa Inggris pun ringan aja antara sin, si atau sha gitu kan, she gitu. Gampang banget kalau kita sudah punya ilmunya sebenarnya. Oke, short. Short itu ujung lidah berada antara dua gigi seri disertai dengan suara seperti suara burung. Short, sin, sol, do ya. Do itu ada istitola, artinya memanjang. Jadi karena dia hurufnya ini ya. Jadi wal apa ya? Do. Bol. Jadi dia agak sedikit menempel ya. Kadang orang ada gelembung do to. Agak sedikit ada gelembung lah. Lanjut ada to soto biasa ya kalau kita baca soto. Tapi kalau kita mau sambil belajar bahasa Arab soto to. Jadi ujung lidah disentuhkan dengan dua gigi seri bagian atas memiliki sifat menebal ketika diucapkan. Jadi bukan to, tapi to. Jadi ada kayak suara bulat, apa ya, tebal begitu. Sama dengan do, ujung lidah disentuh dengan dua gigi seri bagian atas memiliki sifat menebal ketika diucapkan. Sebentar lagi ya. Do. Ada ain, ada go itu nggak sama dengan GH ya, nggak ada GH itu jadi go nggak bisa. Go dia punya ini sendiri, tapi orang Indonesia bisa membuatnya dalam bentuk GH gitu hurufnya. Kayak ada fa, kof ini ya menyentuh pangkal lidah dengan langit-langit. Lanjut, ada kaf. Ada itu keluar dengan mengangkat pangkal lidah, ada lam
dikeluarkan dengan mengangkat ujung lidah disentuhkan dengan langit-langit di depan pengucapan ro. Jadi ro di depan ro, la, na. Jadi 3 huruf ini hampir berdekatan makhrajnya. Mim dikeluarkan dengan merapatkan kedua bibir. Mim. Nun menyentuhkan ujung lidah di antara posisi ro dan lam. Ro, la, na. Ro, la, na. Jadi di sini ro, lam, na. Wow. Terus ha besar tadi sudah dicontohkan, yang terakhir adalah ya, dikeluarkan dengan membuka kedua bibir dengan sempurna. Tuh teman-teman, selanjutnya itu ada beberapa hukum yang kita pelajari, ada hukum-hukum dalam tajwid. Mungkin Ananda sudah belajar, ada hukum nun, sukun, dan tanwin. Ada apa saja hukumnya? Ada idhar, ada ikhfa, idgham, iqlab. Idgham dibagi dua. Bila gunna hurufnya lam ro, gunna, bigunna, ya, nun, mim, waw. Dua itu aja. Sama ba. Lainnya, yang 6 tadi, izhar itu yang 6. Huruf tenggorokan. Ha juga bunyinya. Ha. Oke. Ain, ha, ain. Gho, kho. Udah itu. Jadi, tekad di sini. Berarti ba. Hilangkan di sini. 4 ini lagi. Lam, ro. Yang 4 lagi. Guna. Oke. Ya, nun, min, waw. Lainnya, ifa. Oke. Ada 15 apa berapa nih hurufnya? Ada berapa huruf ifa? 15. Benar. Kalau ada yang nggak bisa, loh, kamu udah umur segini nggak paham juga tentang ilmu Al-Quran? Berusahalah mempelajarinya. Ini mim sukun. Cuma ada berapa mim sukun? Kita ada izhar, hanya 2 aja. Jika ada ba sama mim, lainnya izhar syafawi. Mim mati ketemu mim mati, masuk jadi idgham mimi. Mim mati ketemu ba, jadi kamu lagi baca ada mim mati ketemu ba, jadinya ikhfa syafawi. Kalau ketemu yang lainnya, izhar syafawi. Oke, jelas dibacanya. Jadi alaihim narun. Kenapa mimnya dibaca? Karena ketemu nun. Kalau yang di surat Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim, kan mimnya ketemu tarmihim. Jadi itu digunakan. Jadi nun mimnya ya tidak terbaca, tapi langsung digunakan di ikhfa syafawi, samarkan. Oke, lanjut. Jam berapa ini? Satu lagi ya. Nun tasdid dan min tasdid. Jadi ini senantiasa dibaca dengan guna, karena jadi kalau ada inna, bukan inna ya, ada tasdid inna, ditahan karena ada guna di situ. Ya. Jadi jangan main ini wa mimma, bukan wa mimma, bukan begitu. Wa mimma, mentang-mentang mimnya tasdid jadi wa mimma, bukan anna rabbak. Bi anna rabbak, bukan bi anna rabbak. Tapi bi anna rabbak, sama wa mimma, bukan wa mimma. Jadi mimnya didengar wa mimma razaqnahum. Jadi kalau ada tasdidnya ditahan, bukan malah diberi tambah satu ketukan aja wa mimma, bukan. Oke ya teman-teman, itu dasar-dasarnya, kita cuma belajar dasar-dasarnya. Teman-teman tolong dipraktekkan. Insya Allah apa yang hari ini Ananda dapat, kuncinya baca Al-Quran, pelajari yang huruf hijaiyah itu aja tadi, mana yang huruf tenggorokan, mana yang bila, mana yang guna, mana yang
ikhfa syafawi, mana yang idgham mimi, mana yang izhar syafawi. Udah sebenarnya itu dulu. Jadi biar enak bacaannya. Jadi nggak bisa lagi qul a'udzu birabbin nas. Nggak bin nas lagi, tapi qul a'udzu birabbin nas. Kenapa? Udah tahu ilmunya gitu. Min syarril. Nah, enggak lagi min sarwil, enggak begitu lagi. Jadi min syarrih. Jadi min syarrih. Jadi udah ada gunanya. Gitu ya, anak-anak hebat. Insya Allah dengan sedikit materi ini Ananda bisa bermanfaat, paling tidak bisa membaca ya dasar-dasar dulu aja. Kalau mau belajar lebih jauh, masuk aja LTQ supaya Ananda nanti bisa paling tidak bisa baca Al-Quran dengan sesuai ilmu tajwid dan Ananda mendapat pahala dari benarnya membaca Al-Quran itu. Itu saja teman-teman, mohon maaf. Usahakan setiap hari baca Al-Quran. Setiap hari. Kalau nggak bisa, one day one juice. Oke. Iya, one day one page. Nggak bisa juga one day one ain. Nggak bisa juga one ayat. One ayat. Iya. Jangan sampai kita menghadap Sang Ilahi itu kita nggak punya bacaan di sini. Ya kan? Itu aja teman-teman. Semoga sukses. Barokah buat Ananda. Selamat menjalankan ibadah puasa. Insya Allah apa yang Ananda lakukan hari ini, puasa Ananda diterima oleh Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan, puasa kita tidak sia-sia. Tapi menjadi berkah buat hidup kita. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya.